Oke, kita masuk ke soalnya, hukum-hukum dasar kimia. Di sini ada beberapa soal yang akan saya bahas. Yang pertama, sebanyak 24 gram magnesium dibakar dengan oksigen berlebihan. Terbentuk 40 gram magnesium oksida. Persamaannya sebagai berikut. Massa oksigen yang terpakai dalam reaksi itu adalah, nah, kalau ini kita bisa tuliskan seperti ini dulu ya. Di sini ada magnesium, oksigen, dan MgO. Kemudian magnesiumnya diketahui 24 gram. MgO-nya 40 gram. Maka menurut hukum Lavoisier, awal reaksi itu pasti hasilnya masanya akan sama. Jadi oksigennya ini bisa didapatkan 16 gram. Ya, jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen pada senyawa air adalah 1:8. Jadi saya coba tulis dulu ya. Hidrogen banding oksigen 1:8. Jika gas oksigen yang diperlukan adalah 32 gram. Di sini saya tulis 32 gram. Maka gas hidrogen yang bereaksi adalah, ya, ini perbandingan tetap, berarti hukum Proust. Kalau di sini 1:8, 8-nya mewakili 32 gram, berarti hidrogennya berapa? 1/8 dikali 32 gram. Maka didapatlah hasilnya 4 gram hidrogen yang bereaksi. Jawabannya C. Kemudian soal berikutnya. Pada senyawa CaS, perbandingan massa Ca banding S adalah 5:4. Seperti biasa, tuliskan dulu Ca banding S 5:4. Jika 10 gram kalsium, direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka CaS yang dihasilkan sebanyak, CaS-nya berapa? Ya, perbandingannya harus tetap. 5:4, 10 gram, 9 gram. Berarti pasti ini ada yang habis bereaksi, ada yang bersisa. Di sini yang habis bereaksi adalah yang 10 gram. Ya, berarti semua ini kita kalikan 2. Ya. Kenapa sih enggak yang sebelah sini aja yang habis bereaksi? Nah, kalau ininya habis bereaksi, untuk Ca-nya nanti kelebihan. Ya, jadi tidak mungkin. Nah, sekarang, karena ini habis bereaksi, berarti ini terpakai 10 gram. Sedangkan ini yang terpakai 8 gram. Maka CaS yang terbentuk adalah 18 gram. Jawabannya yang D. Untuk soal ini berarti yang bersisa adalah belerang sebanyak 1 gram. Ya, pertanyaan berikutnya. Perbandingan massa magnesium dan oksigen membentuk magnesium oksida menurut reaksi berikut adalah 3:2. Saya tuliskan ya. Magnesium banding oksigennya 3:2. Kemudian diketahui jika 5 gram magnesium direaksikan dengan 5 gram oksigen, maka pada akhir reaksinya seperti apa? Ya, kalian boleh coba-coba ya, misalnya magnesium yang habis, kira-kira oksigennya sisa atau enggak? Atau
oksigennya yang habis, kira-kira magnesiumnya bersisa atau tidak gitu ya. Nah, saya coba yang habis bereaksinya adalah yang ini. Kalau ini habis bereaksi 5 gramnya terpakai, berarti ini pasti dikalinya 5/3 ya. Kalau ini dikali 5/3, ini dapat 5 gram. Semua dikali 5/3. Kalau dikali 5/3, ini dapat 5 gram. Yang sebelah sini dapat 10/3 alias 3,3 gram. Ya, berarti oksigennya ada sisanya. Berarti betul magnesiumnya yang habis bereaksi. Kalau misalnya kemungkinan yang kedua, kenapa tidak yang ini saja yang habis? Kita coba ya. 3/2, ini 5 gram. Ini 5 gram. Kalau ini yang habis bereaksi, berarti ini dikali 5/2. Kalau ini dikali 5/2 dapat 5 gram. Kalau ini dikali 5/2, 15/2 dapatnya 7,5 gram. Ini 7,5 gram, ini dapat 5 gram. Sedangkan yang diberikan magnesiumnya adalah 5 gram. Mungkin tidak kalau terakhirnya ternyata yang terpakai 7,5 gram. Mustahil kan? Berarti ini salah. Maka yang betul tadi, magnesiumnya yang habis bereaksi. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini habis. Kita tulis habis. Sedangkan yang ini bersisa oksigennya sebanyak 1,67 gram. Oke. Nah, kalau dia tanyanya berapa MgO yang dihasilkan, kalau dia tanyanya sampai magnesium oksidanya yang dihasilkan berapa, berarti kamu jumlahkan 5 gram plus 3,3 gram. Maka MgO yang dihasilkan nanti adalah 8,33 gram. Yang betul dari pilihan ini adalah yang E, terdapat sisa 1,67 gram oksigen. Kita masuk ke soal berikutnya. Ya, jelas kalau kamu ketemu yang seperti ini, ada senyawa 1, senyawa 2, kemudian masing-masing massa unsur pembentuknya diberitahu, berarti ini hukum Dalton. Ya, di sini juga sih sudah dikasih tahu sih hukum Dalton. Nah, kalau udah dapat yang seperti ini, maka salah satunya harus dibuat tetap. Yang dia tanya adalah perbandingan massa oksigen. Karena yang dia tanya perbandingan massa oksigen, berarti nitrogennya yang akan kita buat tetap. Nah, pertama-tama apa yang harus dilakukan? Kita buat dulu perbandingan yang sederhana, masing-masing senyawa. Nah, di sini 28 banding 48. Maka N banding O-nya 28 banding 48 dapat 7 banding 12. Kemudian untuk senyawa 2, 28 banding 80, maka didapat 7 banding 20. N-nya harus dibuat tetap. Kebetulan ini sudah tetap, sudah sama 7 banding 7, berarti ini langsung saja. Maka perbandingan massa oksigen adalah 12 banding 20. 12 banding 20 itu jadi 3 banding 5. Jawabannya yang D. Selanjutnya masih tentang Dalton. Senyawa 1, senyawa 2. Kita buat dulu tabelnya. Ini untuk A, ini untuk B. Ini senyawa 1, ini senyawa 2. Diketahui senyawa 1 mengandung 25 unsur A. Di sini 25%. Kalau 25% berarti B-nya 75%. Senyawa 2 mengandung 20% unsur A. 20%, maka di sini 80%.
Sama seperti yang di atas tadi, kita buat perbandingan yang sederhananya dulu. Berarti ini 1:3. Yang ini 1:4. Perbandingan massa unsur B sesuai hukum kelipatan perbandingan Dalton. Karena yang ditanya B, berarti A-nya yang dibuat tetap. Kebetulan juga ini sudah sama. Maka perbandingan B-nya adalah 3:4. Jawabannya yang D. Oke, kita masuk ke soal nomor 19. Di sini ada suatu persamaan reaksi, kemudian diukur pada temperatur dan tekanan yang sama. Yang ditanya adalah perbandingan volume gas-gasnya. Maka ini merupakan hukum Gay-Lussac. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menyetarakan terlebih dahulu untuk persamaan reaksi ini. Yuk, kita buat ya. C2H2 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Apabila kita setarakan, kita akan dapatkan hasilnya. Ini harus udah bisa ya. 2C2H2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O. Maka perbandingan volumenya sama dengan perbandingan koefisiennya. 2:5:4:2. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 20. Ini pun masih tentang volume ya. Berarti kalau dilihat di sini ini sudah setara. C3H8 banding O2 banding CO2 banding H2O. Dilihat dari koefisiennya 1:5:3:4. Volume oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 3 liter gas propana. 3 liter gas propana. Maka O2-nya adalah 5/1 kali 3 liter. Jawabannya 15 liter. Selanjutnya, jika 100 cm/3 suatu oksida nitrogen, saya tulis 100 oksida nitrogen terurai menghasilkan 100 cm/3 nitrogen oksida dan 50 oksigen. Yang ditanya adalah X-nya ini berapa? Kiri kanan kita setarakan ya. Kenapa volumenya dimasukkan ke koefisien? Karena dalam Gay-Lussac seperti itu konsepnya ya. Perbandingan volume, perbandingan koefisien. Maka di sini untuk dapatkan N-nya, sebelah kiri N-nya 100X, sebelah kanan N-nya itu 100. Maka dapatlah X-nya sama dengan 1. Untuk oksigen, di sebelah kiri 100Y, di sebelah kanan 100 plus 100. Maka Y-nya sama dengan 2. Jadi, oksida nitrogen itu adalah NO2. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya. 2 soal terakhir saja ya. Di sini ada 2 reaksi yang berbeda. Diketahui pada pembakaran sempurna 5 liter campuran metana dan asetilena dihasilkan 6 liter CO2. Berapa volume metana dalam campuran tersebut? Oke. Coba diselesaikan di sebelah sini. CH4 plus 2O2 ini sudah setara ya. Menjadi CO2 plus H2O. Kemudian reaksi yang kedua, 2C2H2 plus 5O2 menjadi
4CO2 plus 2H2O. Campurannya ini dan ini 5 liter. Jadi bisa dimisalkan, kalau di sini X liter, berarti di sini 5 minus X. Gitu ya. Nah, kemudian yang diketahui adalah dihasilkan 6 liter CO2. Berarti ini nanti kalau dijumlahkan, dia hasilnya adalah 6 liter. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita ingat hukum Gay-Lussac perbandingannya. Di sini 1 banding 1. Kalau di sini X liter, berarti di sini X liter juga. Kalau di sini 5 minus X liter, perbandingannya 2 banding 4. Berarti di sini 4 per 2 dikali ini kan? Berarti dapatlah ini 10 minus 2X liter. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya 6 liter. Maka coba kita jumlah. X plus 10 minus 2X itu harus sama dengan 6. Maka X-nya dapat 4 liter. Karena ini 4 liter, maka metananya 4 liter. Yang ditanya adalah volume metana 4 liter. Soal terakhir. Jika ada pertanyaan seperti biasa ya, boleh komentar di sini, boleh juga komentar di Google Classroom kita. Selanjutnya, ya, pembakaran sempurna metana. Pembakaran sempurna itu harus diingat plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, itu pembakaran sempurna. Nah, kita setarakan. Disetarakan, ini 2, ini 1, ini 2. Yang ini tadi, ini harusnya 2 ya. Tapi karena ini tidak ditanya, ya tidak masalah. Oke. Volume udara yang diperlukan untuk membakar sempurna 5 liter metana. Kalau di sini 5 liter, maka oksigennya 10 liter, 1 banding 2. Diketahui udaranya terdiri dari 20% oksigen, jadi si 10 liter ini adalah 20%-nya. Yang ditanya adalah volume udara, yang kita tahu udara itu pasti 100% dong. Maka volume udaranya 100% per 20% dikali 10 liter. Maka didapatlah hasilnya 50 liter. Jawabannya yang E. Seperti itu ya pembahasan soal untuk hukum-hukum dasar kimia. Terima kasih. God bless you.